Aku tidak mencintainya karena ia pria tua, tapi karena di matanya, aku melihat dunia yang ingin sembuh. Namaku Melati, 27 tahun, perawat muda dari Papua. Aku tak pernah bercita-cita jadi pahlawan, atau jadi bagian dari cerita besar, apalagi cerita tentang cinta, kesetiaan, dan jiwa-jiwa yang tertinggal di antara salju dan kenangan. Aku hanya ingin menolong. Dan ketika program relawan internasional membawaku ke Ukraina pasca perang, aku menyangka aku hanya akan bertugas menyeka luka, membagikan obat, dan mencatat tekanan darah. Tapi yang kutemukan adalah pria tua bernama Ivan Mikhailov, mantan kolonel perang, diam, dingin, dan hidup menyendiri di rumah kayu besar di tengah pegunungan salju. Saat pertama kali aku datang, ia menatapku lama, sangat lama, lalu hanya berkata pelan, "Masuk, jangan sentuh ruang kerjaku." Hari-hariku di rumah itu diisi oleh bisu dan jam tua yang berdetak terlalu pelan. Ivan tak pernah marah, tapi juga tak pernah ramah. Tapi yang paling membuatku gelisah adalah caranya memandangku. Bukan pandangan menggoda, bukan pandangan menghina, tapi seperti seseorang yang sedang menatap hantu. Dan suatu malam, aku melihatnya menangis, memegang foto tua seorang wanita muda yang wajahnya persis seperti aku. Sahabat nurani kehidupan, selamat datang di kisah nyata yang dirangkai dari serpihan emosi, kerinduan, dan keberanian jiwa untuk menebus luka masa lalu. Inilah kisah surat terakhir dari Pegunungan Salju. Cerita yang tak sekadar tentang cinta, tapi tentang jiwa yang dipertemukan kembali lewat tubuh yang berbeda. Lanjutkan menonton, karena apa yang terjadi selanjutnya akan membuatmu berpikir ulang tentang siapa dirimu dan untuk siapa kau diciptakan. Hari-hari berlalu seperti kepingan salju yang jatuh perlahan di luar jendela. Sunyi, tapi ada sesuatu di dalam diriku yang terus bergerak. Ivan mulai lebih sering mengajakku bicara. Tidak banyak, hanya 1-2 kalimat. Kadang ia bertanya tentang kampung halamanku, kadang tentang aroma teh yang kuseduh. Tapi dari nada suaranya, aku tahu ia ingin bicara lebih banyak. Namun, ada tembok tinggi dalam dirinya yang belum roboh. Suatu pagi, aku sedang membersihkan rak buku tua di lorong menuju ruang kerja. Tumpukan buku sejarah dan dokumen militer memenuhi setiap rak. Tanganku tak sengaja menyentuh amplop tua, terselip di antara 2 buku harian lusuh. Amplop itu berwarna coklat pudar, dan di sudut kanan atasnya tertera tulisan tangan yang halus. Untuk Ivan, dari Sofia. Aku membawanya ke ruang tamu. Jantungku berdetak tidak menentu. Nama itu, Sofia, terasa asing tapi akrab. Beberapa malam sebelumnya, Ivan menyebut nama itu dalam tidurnya. Dan kini, surat itu berada di tanganku. Saat aku hendak menyerahkannya, Ivan hanya menatapku sebentar, lalu berkata pelan, "Kamu boleh membacanya." Aku terlalu pengecut untuk membacanya sendiri. Aku duduk perlahan, lalu membuka lembaran yang menguning itu. Suaraku bergetar saat mulai membaca. Saat aku menulis surat ini, aku sudah tahu kamu tidak akan pernah membalas. Bukan karena kamu tidak bisa, tapi karena kamu takut bicara tentang hal yang paling kau takuti, yaitu cinta yang kau sembunyikan. Bukan karena kau tidak ingin memberikannya, tapi karena kau pikir kau tidak pantas menerimanya. Aku berhenti sejenak, mataku penuh. Saat kita pertama kali bertemu, kau bilang tidak percaya pada kelembutan. Tapi ketika kau tersenyum saat aku membaca puisi buruku, aku tahu kau lebih lembut dari siapapun. Tapi kau memilih menjadi keras, karena dunia tak memberi izin bagimu untuk menjadi rapuh. Aku melirik Ivan, matanya tak bergerak, menatap api di perapian, tapi air matanya perlahan turun. Jika suatu hari nanti kau bertemu seseorang yang membuatmu ingin hidup lagi, tolong jangan abaikan itu. Buka kembali ruang itu dalam hatimu, karena cinta sejati tidak selalu datang 2 kali. Aku menutup surat itu perlahan. Ruangan sunyi, hanya suara api kayu yang berderak kecil di perapian. Ivan berbisik pelan, "Kamu tahu kenapa aku terdiam saat pertama melihatmu?" Aku tidak menjawab. "Kamu sangat mirip dengannya, Sofia. Wajahmu, senyummu, bahkan caramu menunduk saat diam. Awalnya aku pikir kamu semacam ilusi,
Tapi semakin hari aku sadar, kamu bukan Sofia, tapi kamu menghidupkan kembali bagian dari diriku yang selama ini sudah mati. Aku menundukkan kepalaku, dan perasaanku campur aduk. Aku tidak tahu harus merasa terhormat atau bingung. Yang jelas, aku tidak ingin menjadi bayangan masa lalunya. Aku ingin menjadi diri sendiri, tapi kenapa hati ini justru semakin terikat? Sejak saat itu, hubungan kami berubah. Ivan mulai tertawa kecil. Ia mulai membacakan puisinya untukku, meminta pendapatku, bahkan memasak untukku sekali waktu. Dan aku mulai menunggu pagi, menantikan malam, menantikan suara kakinya berjalan di lantai kayu, hanya untuk duduk bersamaku, tanpa banyak kata. Namun, dalam diam itu, kami berbicara lebih dari yang bisa diucapkan. Dan mungkin, di sanalah cinta itu tumbuh. Bukan dari rayuan, bukan dari kerinduan, tapi dari luka yang sama-sama kami peluk, tanpa saling menuntut untuk segera sembuh. Tapi aku tidak tahu bahwa luka terbesar kami justru belum terjadi. Dan ketika malam itu tiba, semua yang kupikir telah kususun rapi, hancur berantakan, hanya dalam hitungan detik. Salju turun lebih deras malam itu. Langit seperti menyimpan rahasia yang terlalu berat untuk ditahan. Aku baru saja mematikan lampu kamar saat suara pecahan kaca memecah keheningan. Suara itu diikuti oleh langkah-langkah berat, teriakan, dan suara pintu yang ditendang. Aku melonjak bangun, jantungku berdetak kencang. Pintu kamarku terbuka paksa. Seorang pria bertopeng menarik selimutku dan menyeretku ke lantai. Aku menjerit, tubuhku ditarik kasar. Seseorang merobek bagian bajuku. Aku berusaha melawan, tapi tenagaku tak cukup. Aku melihat Ivan di tangga, berusaha bangkit, berlari, tapi salah satu dari mereka menghantam kepalanya keras. Ia terjatuh, tak bergerak. Salah satu pria menekanku ke lantai. Aku menendang, menggigit, berusaha melepaskan diri, tapi lalu semuanya gelap. Sebuah pukulan keras menghantam kepalaku. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Aku terbangun dengan tubuh menggigil, pakaian robek, betisku berlumur darah. Sirine polisi terdengar di luar, disusul suara langkah cepat dan jeritan. Aku menangis tanpa suara. Aku tak tahu apa yang terjadi. Aku hanya yakin, aku sudah tidak suci lagi. Aku ternoda. Bisikku berulang-ulang. Aku ternoda. Ivan masuk ke kamar dengan wajah penuh luka dan darah. Saat melihatku, ia langsung menghampiri, memelukku, mencoba menenangkanku. Tolong tenang Melati. Kamu aman sekarang. Mereka sudah ditangkap. Kamu aman. Aku menggeleng. Tubuhku kaku. Suaraku nyaris hilang. Tidak. Aku tidak aman. Aku rusak. Ivan tak berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tanganku. Ia menangis. Hari-hari setelah itu menjadi ruang hampa. Aku hidup seperti bayangan. Menyapu lantai yang tidak kotor. Menyalakan lilin tanpa doa. Duduk di tangga tanpa tujuan. Luka di tubuhku mulai sembuh. Tapi luka di batinku masih menganga. Ivan tak pernah menyentuhku. Ia tidak pernah menyebut soal malam itu lagi. Tapi setiap pagi, ada teh hangat di dekat tempat dudukku. Setiap malam, ada bunga kecil di depan pintu kamarku. Suatu malam, ia duduk di dekat perapian, menatap api. Dulu, katanya perlahan, aku gagal melindungi wanita yang sangat aku cintai. Namanya Sofia. Ia hilang saat perang. Sampai hari ini, aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Aku menatapnya, tak berkata apa-apa. Aku pikir aku sudah selesai mencintai, lanjutnya. Tapi sejak kamu datang, kamu membuatku ingin hidup lagi. Bukan karena kamu Sofia, tapi karena kamu adalah kamu. Dan kamu mengingatkanku bahwa cinta bukan soal memiliki, tapi soal melindungi. Meski hanya dari kejauhan, ia menoleh padaku. Matanya basah. Kalau kamu ingin, aku akan menjadi orang yang berdiri di sampingmu. Bukan untuk menyentuh lukamu, tapi untuk menjaganya agar sembuh tanpa paksaan. Kamu bisa menikah dengan siapapun Melati, tapi jika kamu memilihku, aku tidak akan pernah menuntut apapun. Hanya izinkan aku menjaga sisa-sisamu yang belum sempat kamu urai. Dan malam itu, aku mengangguk. Bukan karena cinta biasa, tapi karena aku tahu, aku tak bisa sembuh sendirian. Aku terdiam. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku ingin bersandar pada seseorang. Bukan karena aku lemah,
tapi karena aku lelah berperang sendirian. Aku berkata pelan, kalau aku memutuskan tinggal, bukan karena aku mencintai masa lalu, tapi karena aku ingin hidup di masa kini, bersama seseorang yang tahu cara menghormati luka. Ivan menggenggam tanganku. Tak ada kata menikah, tak ada kata milikku, hanya satu kalimat pelan. Kita bangun hidup baru dari sini, dari abu, bukan dari mimpi. Dan malam itu, aku merasa pulang, bukan ke rumah, tapi ke hati yang bisa memahami luka, tanpa menuntut penjelasan. Pernikahan kami digelar sederhana, hanya di hadapan pendeta desa, 2 saksi, dan salju yang perlahan turun sebagai pengiring. Aku tidak mengenakan gaun mewah, hanya kain sederhana berwarna putih yang kubawa dari kampung. Tapi saat Ivan menyematkan cincin di jariku, aku merasa bukan seperti memulai kehidupan baru, tapi seperti menebus sesuatu yang dulu pernah hancur, entah milikku. Dan untuk pertama kalinya sejak peristiwa itu, aku tidur dengan tenang di ranjang yang sama, tanpa ketakutan. Ivan hanya menggenggam tanganku, dan sebelum lampu padam ia berkata, cinta sejati bukan tentang hak, tapi tentang hormat. Namun, jawaban sebenarnya tentang malam itu, tentang apa yang sebenarnya terjadi, baru akan terungkap saat aku menyadari satu hal kecil yang selama ini terabaikan. Sebuah kamera kecil tersembunyi di langit-langit lorong rumah. Dan dari sinilah segalanya berubah. Aku tak pernah menyadari keberadaannya sebelumnya. Sore itu, saat aku membersihkan lorong panjang menuju ruang kerja Ivan, mataku menangkap sesuatu yang kecil, tergantung di langit-langit, sebuah kamera. Bentuknya lawas, hampir tersamarkan oleh debu dan kayu tua, tapi lampu kecilnya masih menyala. Ia masih aktif. Aku menatapnya lama, lalu bertanya, Pak Ivan, ini CCTV ya? Ivan mendongak pelan dari kursi bacanya. Ia menyipitkan mata ke arah langit-langit, lalu mengangguk pelan. Yah, kamera lama, sudah terpasang sejak dulu. Masih menyala seharusnya. Ia terdiam sebentar, lalu menepuk dahinya. Ya Tuhan, kenapa aku tidak terpikir ini dari awal? Malam itu, kamera ini pasti merekam sesuatu. Aku menelan ludah, tubuhku terasa dingin. Padahal ruangannya hangat. Kami bergegas ke ruang penyimpanan kecil di bawah tangga. Di sana, Ivan membuka lemari logam, menyalakan monitor tua yang sempat ia tinggalkan selama bertahun-tahun. Lampu indikator menyala, semua rekaman masih tersimpan. Ivan menarik kursi untukku. Kami duduk berdampingan. Ia mencari tanggal malam penyerangan. Jantungku berdetak pelan tapi berat. Tanganku menggenggam lengan bajuku erat. Dan layar itu mulai memutar. Rekaman hitam putih muncul, tampak diriku sedang tidur. Lalu suara pecahan kaca, para perampok masuk. Salah satunya menyeretku keluar dari tempat tidur. Ivan muncul dan mencoba melawan, lalu dihantam keras dan terjatuh. Lalu tubuhku dipaksa ke lantai. Bajuku ditarik. Aku meronta, lalu salah satu dari mereka memukulku hingga aku terdiam. Pandangan kamera tetap fokus. Mereka mulai mendekatiku, seolah bersiap melakukan sesuatu yang lebih mengerikan. Namun tiba-tiba mereka semua terdiam. Satu dari mereka mundur perlahan, yang lain melangkah ragu. Semua mata mereka tertuju pada satu titik di pojok ruangan. Seakan mereka melihat sesuatu yang tak terekam suara, tapi terekam dengan jelas oleh wajah mereka yang ketakutan. Aku bergumam, zoom di situ. Ivan memperbesar bagian pojok ruangan yang gelap itu. Cahaya samar terlihat, seperti asap tipis berpendar, membentuk siluet. Lalu, muncul sosok samar seorang wanita, mengenakan jubah putih, rambut panjang, berdiri tegak tanpa ekspresi. Wajahnya samar-samar, mirip denganku. Aku menutup mulutku dengan tangan. Napasku tercekat. Ivan bergeming, dan tangannya pun gemetar. Sofia, bisiknya, nyaris tanpa suara. Dia datang, lanjutnya. Dia datang malam itu menyelamatkanmu. Kau lihat sendiri. Kau masih bersih. Mereka tak sempat menyentuhmu. Kau masih utuh melati. Aku tak mampu menahan air mataku. Aku menunduk dan menangis. Tanganku mencengkeram lututku. Perasaan hancur yang selama ini kutahan akhirnya runtuh. Tapi kali ini, bukan karena duka, tapi karena kelegaan yang dalam. Ivan mendekat dan memelukku.
Ia juga menangis untuk Sofia, untuk Melati, untuk semua luka yang tak sempat disembuhkan di masa lalu. Malam itu, kami menyalakan lilin di depan pohon cemara yang selalu berdiri diam di halaman rumah. Di sanalah kami duduk berdua, dalam diam yang penuh makna. Ivan memegang surat puisi Sofia yang terakhir. Aku menggenggam bunga putih kecil yang baru kupetik dari dekat danau. "Terima kasih," bisikku pelan, "atas pertolonganmu." Dan tiba-tiba, suara dari dalam diriku bergetar. Bukan suara dari telinga, tapi dari jiwaku. Itu dirimu, dan dirimu adalah aku. Aku adalah dirimu. Kamu adalah aku yang terlahir kembali untuk menyelesaikan semuanya. Aku membuka mata. Dadaku bergemuruh, tapi hatiku tenang, damai. Sejak malam itu, aku mulai merasakan hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Perasaan cinta yang dalam untuk Ivan, kerinduan yang seperti sudah tertanam sejak lama, dan keyakinan yang muncul perlahan namun pasti, bahwa aku adalah Sofia, bukan tubuhnya, tapi jiwanya yang diberi kesempatan kedua untuk menyelesaikan apa yang dulu tidak sempat selesai. Janji setia, janji perlindungan, janji untuk tidak meninggalkan. Dan kali ini, aku siap menepatinya. Musim salju belum usai, tapi hatiku sudah mulai mencair. Rumah ini tak lagi terasa dingin. Setiap sudutnya menyimpan napas baru, bukan karena api perapian yang lebih hangat, tapi karena luka yang dulu kututupi. Kini perlahan, ku genggam dengan penuh penerimaan. Ivan kini sering duduk di kursi kayunya, menatap lembah bersalju yang dulu ia benci. Lembah yang dulu ia sebut sebagai tempat pengasingan, kini menjadi rumah, bukan karena pemandangannya berubah, tapi karena kini kami tidak lagi sendirian. Dan aku bukan lagi Melati yang ketakutan. Aku adalah jiwa yang telah menemukan alasan untuk tinggal, bukan karena cinta yang indah, tapi karena cinta yang jujur. Suatu pagi, saat kabut masih menggantung di jendela, aku menulis surat, bukan untuk dikirim, bukan untuk dibaca siapapun, hanya untuk dituliskan agar hatiku tak lagi berbisik pelan dalam diam. Untuk jiwa yang pernah mencintaiku, aku tahu kini siapa aku. Aku adalah dia yang pernah hilang, lalu ditemukan kembali dalam tubuh yang berbeda. Tapi cintaku tetap sama, kesetiaanku tetap utuh. Kau telah menungguku, Ivan, dan aku telah kembali, bukan sebagai bayangan masa lalu, tapi sebagai cahaya yang kau butuhkan di hari-hari senjamu. Kini, aku tidak ingin menjadi siapapun, kecuali seseorang yang mencintaimu. Hingga akhir, aku melipat surat itu dan meletakkannya di bawah akar pohon cemara. Pohon yang menjadi saksi ketika kami mengucapkan terima kasih kepada Sofia. Pohon yang juga menjadi saksi bahwa Sofia dan aku mungkin tak pernah benar-benar berbeda. Ivan memegang tanganku ketika aku berdiri. Ia tidak bertanya, ia tidak meminta penjelasan. Ia hanya tersenyum dan memelukku dalam diam. Beberapa bulan kemudian, kami membuka sebuah ruang kecil di rumah. Kami menamainya ruang sembuh. Siapapun yang datang, siapapun yang membawa luka, boleh menulis surat kepada masa lalunya. Surat itu tidak harus dikirim, hanya ditulis, lalu dibakar di tungku kayu. Abunya kami simpan dalam kotak berukir salju, dengan tulisan kecil, luka yang tidak ditulis akan menghitam, tapi luka yang diterima akan memudar perlahan. Setiap kali aku duduk di ruangan itu dan membaca surat-surat dari orang asing, aku tahu cinta sejati tak hanya menyembuhkan dua orang, tapi bisa menginspirasi ratusan jiwa lain untuk berdamai dengan masa lalu mereka. Sahabat nurani kehidupan. Kisah ini bukan tentang pria tua yang jatuh cinta pada perawat muda, bukan tentang hantu yang datang menyelamatkan, dan bukan tentang keajaiban yang mengubah luka jadi cahaya secara instan. Ini adalah kisah tentang jiwa yang setia, bahkan setelah tubuhnya mati, tentang janji yang belum ditepati, tentang kesempatan kedua yang diberikan semesta, bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk menyelesaikannya. Cinta sejati bukan tentang siapa yang datang pertama, tapi siapa yang tetap tinggal, bahkan saat dunia berkata sudah terlambat. Dan jika hari ini kamu masih berusaha memaafkan dirimu sendiri atau seseorang dari masa lalumu, ketahuilah, tidak ada luka yang terlalu tua untuk disembuhkan. Kamu hanya perlu menulis surat,
entah untuk orang lain atau untuk dirimu sendiri. Karena terkadang cinta itu tidak hilang, ia hanya tertidur, menunggu kesempatan untuk pulang. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bantu kami menyebarkan cahaya ini dengan cara sederhana. Klik like untuk mendukung cerita-cerita berhati, tulis komentarmu jika pernah merasa seperti Melati atau Ivan, dan jangan lupa subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah yang menenangkan hati dan menggugah jiwa. Dukung nurani kehidupan agar terus tumbuh seperti bunga yang mekar meski diselimuti salju. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetaplah mencintai meski dari dalam luka.